Kronologi Ben Kasyafani disomasi karena dituding ikut ajaran sesat. Selebgram ini halalkan umroh barang pacar. Ustadz Abdul Somad angkat bicara. Sosok Sela yang tilap uang endorse 35 juta rupiah Nagita Slavina. Nama Ben Kasyafani mendadak menjadi topik perbincangan publik. Mantan suami Marsyanda ini baru saja mendapat somasi dari Eliana dan Imam Nasai. Tak sendiri, Ben Kasyafani menerima somasi tersebut bersama Ida Royani. Eliana dan Imam Nasai melayangkan somasi kepada ayah satu anak dan musisi senior ini lantaran diduga mengikuti ajaran sesat. Menurut Ikhwan Tony, kuasa hukum Eliana dan Imam Nasai, aliran ini mengkafirkan kaum muslim di luar kelompok mereka. Selain itu, mereka menyebut aliran ini intoleran dengan kaum muslim lainnya dan menolak sholat berjamaah serta mengambil ilmu dari ulama yang bukan kelompok mereka. Sang pelapor merasa bahwa aliran tersebut harus dihentikan. Pasalnya, Ben Kasyafani dan Ida Royani adalah seorang public figure. Lantas, bagaimana kronologi Ben Kasyafani dituding mengikuti ajaran sesat? Berikut bisa news.id paparkan untuk Anda. Ben Kasyafani tersandung kasus dugaan mengikuti aliran sesat yang dilaporkan oleh Eliana dan Imam Nasai yang merupakan mantan salah satu penganut keyakinan tersebut. Mantan suami Marsyanda ini disomasi setelah tampil bersama dengan musisi senior bernama Ida Royani di podcast YouTube Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam video itu sekilas tak ada yang salah, namun Eliana dan Imam Nasai menilai Ben dan Ida membanggakan diri dan mengklaim sebagai bagian dari ajaran sesat tersebut. Aku bangga banget kalau aku bilang aku dia, aku bangga. Kabar ini langsung ramai dan menjadi topik hangat pembicaraan publik. Warganet pun kembali mengulik tentang Ben Kasyafani. Ben Kasyafani adalah anak dari pasangan Asar Budiman dan Sri Tesnahati. Ayahnya merupakan seorang tokoh penting di organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ben Kasyafani sendiri memilih untuk terjun di dunia hiburan dengan mengawali karirnya sebagai presenter. Pria berusia 40 tahun ini pernah membawakan acara musik MTV pada masanya. Tak cukup hanya menjadi seorang pembawa acara, Ben Kasyafani kemudian melebarkan sayapnya di dunia akting. Debut pada tahun 2007. Kini ia bermain di sinetron bertajuk Cinta Setelah Cinta. Nama Ben Kasyafani semakin dikenal usai menikahi Marsyanda pada April 2011. Sayangnya pernikahan yang telah dikaruniai satu orang anak ini berakhir kandas. Ben Kasyafani kembali menikah dengan Nesyana Ayu Nabila pada tahun 2016 lalu. Rumah tangganya pun harmonis dan jauh dari isu miring. Selebgram wanita Aprodita Mayangsari menyebut bahwa melakukan ibadah umroh bersama seseorang yang belum berstatus suami sah diperbolehkan. Bahkan sang selebgram mengaku sudah mempertanyakan hal tersebut pada seorang ustadz. Hal itu dilihat melalui seorang warganet yang memperlihatkan unggahan diduga milik selebgram Aprodita Mayangsari di akun BestX @tanyakanrl. Awalnya seorang warganet bertanya soal pergi umroh bersama kekasihnya. Mantan kekasih kakak Mario Dandi itu lantas menjelaskan bahwa umroh bersama kekasih dihalalkan berdasarkan jawaban ustadz. Nyatanya pendapat Aprodita Mayangsari itu justru berbeda dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa pergi ibadah umroh bersama sepasang kekasih hukumnya haram.
Batil dikutip dari laman NU Online diartikan bahwa melakukan cara yang tak sesuai dengan hukum ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kasus ini, menjalin asmara dengan seseorang saja sudah dianggap haram atau dilarang dalam agama Islam. Nama Nagita Slavina sempat menjadi perbincangan di kalangan publik karena tidak melakukan endorse produk padahal sudah dibayar. Produk dari UMKM tersebut tidak dipromosikan oleh Nagita Slavina karena memang uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan ibunda Rayanza tersebut. Padahal uang itu sudah dibayarkan sejak 7 bulan lalu. Rupanya uang sebesar 35 juta rupiah itu digelapkan oleh seorang wanita bernama Sela. Pelaku penggelapan dana merupakan perantara antara pemilik usaha yang ingin melakukan endorse dengan Nagita Slavina. Namun uang sebanyak 35 juta rupiah itu tidak disetorkan oleh Sela ke pihak Rans Entertainment. Dalam video yang beredar di akun TikTok dengan username @trgnxn.id, Sela mengaku bahwa ia menggunakan uang tersebut karena merasa terdesak. Ia mengaku pada awalnya hendak mengembalikan uang itu dalam jangka waktu sebulan, tetapi ternyata ia salah dugaan. Sela pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Nagita Slavina karena namanya ikut terseret masalah. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.